Ijtima Ulama kurang ajar sama NU, Muhammadiyah, dan MUI. Ditulis oleh Ayas di seaword.com. Hello, Assalamualaikum. Dengar kembali suara JJ di channel Jurnal Radio. Bagi saya, Ijtima Ulama yang keempat yang diselenggarakan oleh orang-orang FPI, PA 212, dan ex-HTI telah kurang ajar sama NU, Muhammadiyah, dan MUI. Sebelum saya jelaskan alasannya, silakan pembaca simak beberapa rekomendasi Ijtima Ulama 4. Pertama, menolak kekuasaan yang berdiri di atas kecurangan dan kezaliman, serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut. Kedua, menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan. Ketiga, mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan. 3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun oleh siapapun sesuai amanat Undang-Undang Anti Penodaan Agama dan tertuang dalam MPRS nomor 1 tahun 95, Jungto Undang-Undang nomor 5 tahun 99, Jungto pasal 156A. 3.2. Mencegah bangkitnya ideologi Marxisme, Leninisme, Komunisme, Maoisme dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat TAP MPRS nomor 28 tahun 966, Undang-Undang nomor 27 tahun 99, Jungto KUHP pasal 1, 107A, 107B, 107C, 107D, dan 107E. 3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme dan liberalisme di segala bidang termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun asing dan memberikan kesempatan pada semua pribumi tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri. 3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019 yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu tanpa otopsi dan lebih dari 11.000 petugas pemilu yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa, bahkan 10 orang dibunuh secara keji dan 4 diantaranya adalah anak-anak. 3.5. Menghentikan agenda pembubaran ormas Islam serta stop kriminalisasi ulama maupun persekusi dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan di penjara pasca aksi 212 tahun 2016 hingga kini dari segala tuntutan serta memulangkan Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun. 3.6. Mewujudkan NKRI Syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 dengan prinsip ayat suci di atas ayat konstitusi agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. 4. Perlunya Ijtima Ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa, dan negara. Dari beberapa rekomendasi ini, saya simpulkan Ijtima Ulama merasa lebih ulama dibanding ulama, lebih hebat daripada NU dan Muhammadiyah juga MUI sebagai ormas dan lembaga Islam legal yang kredibel dan menjadi rujukan umat. Ada banyak ulama hebat di NU, Muhammadiyah, dan MUI. Apakah ada yang menyeru umat sebagaimana yang direkomendasikan oleh Ijtima Ulama? Apakah ada ulama NU, Muhammadiyah, dan MUI yang menolak hasil Pilpres dan tidak mengakui penguasa yang sah? Adakah yang di antara mereka yang menyeru NKRI bersyariah? Adakah di antara mereka yang mengatakan pemerintah telah mengkriminalisasi ulama? Apakah di antara mereka ada yang mengatakan jika pemerintah menzalimi Rizik? Bisa dipastikan tidak ada. Lebih kurang ajar lagi, rekomendasi soal perlunya Ijtima Ulama untuk dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama, bangsa, dan negara. Untuk apa Ijtima Ulama dilembagakan jika sudah ada NU, Muhammadiyah, dan MUI? Apa Ijtima Ulama merasa lebih hebat dari ulama di Indonesia? Benar-benar kurang ajar. Mereka merasa lebih ulama dibanding ulama yang ada di NU, Muhammadiyah, dan MUI. Padahal sejatinya tidak ada ulama di Ijtima Ulama. Orang yang terlibat dalam Ijtima Ulama tidak lebih hanya provokator yang membuat situasi semakin panas dan keruh. Ijtima Ulama hanya membuat perpecahan di tengah umat dan mengancam keutuhan bangsa, tidak lebih. Sejak kemunculannya isu agama menjadi hangat, banyak rakyat yang mendadak jadi mabuk agama. Ijtima Ulama seperti majelis yang sangat luar biasa sehingga seolah-olah rekomendasi yang dikeluarkan adalah fatwa yang harus diikuti. Seolah-olah rekomendasi itu adalah kebenaran yang tidak terbantahkan. Padahal penggeraknya adalah Yusuf Martak, mantan Vice Presiden PT Energi Mega Persada, perusahaan milik saham terbesar PT Lapindo Berantas. Mereka sama sekali tidak mengundang atau melibatkan ulama-ulama yang ada di NU, Muhammadiyah, dan MUI. Kalaupun mengundang, saya yakin
ulama-ulama di NU, Muhammadiyah dan MUI tidak akan sudi untuk hadir. Istimewa ulama memang bukan majelisnya para ulama, tidak layak ulama bergabung dengan mereka. Semoga umat sadar akan kekurang ajaran istimewa ulama kepada NU, Muhammadiyah dan MUI. Sekian. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman seaword.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.